apabila sudah kita menjadi pengendali 3 trimemolo, raga, nafsu, dan akal itu, otomatis unsur kelangitan kita tidak akan terganggu. Apa itu? Roh. Roh ini dulu disyahadatkan oleh Allah. Fa asyhadahum alastu birabbikum. Roh kita menjawab, bala syahidna. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang maknanya sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi ini khalifah. Yang bisa kita maknai dengan sederhana, khalifah adalah sebagai wakil Allah untuk menjaga dan memelihara rahnah hidup dan kehidupan di bumi. Dari makna tersebut kadang tersirat satu gambaran bahwa kita ini hidup di dunia ini sebagai wakil Tuhan, menjaga hidup dan kehidupan di semesta luas ini. Itu ada benarnya, akan tetapi alangkah lebih bijaksana kita tidak terlalu jauh dan luas logikanya, dan perlu kita membahas makna dari khalifah tersebut dari makna yang terkecil sampai makna yang terbesar, makna yang tersempit sampai makna yang terluas, makna yang terdangkal sampai makna yang terdalam. Makna kekhalifahan yang terkecil yaitu dalam semesta pribadi kita ini. Di dalam ilmu martabat 7 kita punya 7 unsur dalam diri kita, yaitu unsur raga, nafsu, akal, roh, sir, nur, dat. Unsur kebumian kita adalah raga, nafsu, dan akal kita. Unsur kelangitan kita adalah roh, sir, nur, dat kita. Mana dari khalifah fil ard dalam semesta pribadi adalah kita menjaga ranah kebumian kita, yaitu raga, nafsu, dan akal itu tadi. Kita bahas satu persatu. Kita harus menjaga dan memelihara ranah kebumian yang paling bawah, yaitu tubuh kita ini, raga kita ini. Raga kita ini punya kecenderungan agar dia tetap hidup dengan dipenuhi kebutuhannya. Kebutuhan dasar yaitu jelas makan dan minum, berpakaian, untuk menjaga kestabilan suhu kita, terus punya tempat tinggal, dan untuk mempermudah kita jalan kemana-mana kita punya kendaraan, seperti itu. Jadi tubuh kita ini akan hidup apabila kita penuhi kebutuhan-kebutuhannya. Lantas kalau kita bisa memenuhi kebutuhan dari raga ini, berarti kita sudah bisa menjaga ranah hidup dan kehidupan raga kita. Kita memelihara raga kita. Dan apa yang harus kita jaga dan pelihara selanjutnya adalah jangan sampai ketika kita mencukupi kebutuhan raga ini karena berlebihan akhirnya menembus pada level kufur, lupa dengan Allah. Ketika kita memenuhi kebutuhan raga dan kita tetap sadar pada Allah, disitulah anasir kebumian yang paling bawah yaitu tubuh kita terjaga. Selanjutnya adalah ranah nafsu. Nafsu cenderung pada keinginan.
kepinginan, kehendak, dan kecenderungan agar keinginan, kepinginan, dan kehendaknya itu terpenuhi. Lawamah berhubungan dengan kekayaan, amarah dengan kemuliaan, kekuatan, supiyah dengan kenikmatan, mutmainah dengan ketenangan hidup. Nah, mutmainah ini masih di level nafsu. Jadi, nafsu itu akan mencapai pada titik mutmainah apabila keinginannya terpenuhi, kepinginannya terpenuhi. Apa yang harus kita pelihara? Penuhi apa yang diinginkan dan dipinginkan nafsu kita. Dan yang harus kita pelihara dan kita jaga selanjutnya adalah jangan sampai ketika kita memenuhi keinginan nafsu, kemungkinan nafsu itu menembus pada level kufur, lupa dengan Allah, dan akhirnya menembus pada titik kekafiran. Karena kufur itu pelakunya disebut atau fa'ilnya disebut kafir. Apabila kita memenuhi keinginan nafsu, kepinginan nafsu, tapi tetap dalam koridor tidak lepas dengan Allah, itulah kekhalifahan kita dengan nafsu berhasil. Kemudian akal kita itu karena kita ngomong raga dengan kebutuhannya, nafsu dengan keinginannya, lah akal ini akhirnya berangan-angan, bercita-cita bagaimana caranya. Nah, akal ini otomatis punya angan-angan, target, cita-cita, dan lain sebagainya. Selaku seorang khalifah penjaga unsur akal, itu bagaimana agar angan-angan kita, cita-cita kita yang ingin kita raih untuk memenuhi kebutuhan raga, mencukupi kebutuhan raga, memenuhi keinginan nafsu itu tidak masuk ke ranah kufur, lupa dengan Allah, putus hubungan dengan Allah, atau disebut dengan kekafiran. Itulah kita di dalam semesta pribadi ini harus bisa menjaga, memelihara, dan menata, kemudian mengendalikan raga, nafsu, dan akal kita. Apabila sudah kita menjadi pengendali tiga trimemolo, raga, nafsu, dan akal itu, otomatis unsur kelangitan kita tidak akan terganggu. Apa itu? Roh. Roh ini dulu disyahadatkan oleh Allah. Wa asyhadahu alastu birabbikum. Roh kita menjawab, bala syahidna. Dari lafaz tersebut, ayat tersebut menunjukkan bahwa potensi dasar ruh kita itu adalah dekat kepada Allah. Dengan apa? Dengan syahadatnya, dengan sujud dan ketundukannya pada Allah. Apabila kita bisa menjaga ranah kebumian kita, raga, nafsu, dan akal itu tadi, kelangitan kita akan hidup. Syahadat roh kita yang masuk dalam tubuh namanya nyawa, geraknya namanya nafas, itu bisa bersyahadat tanpa gangguan tiga anasir bumi tadi. Maka sang roh kita kemudian menembus jiwa kita, akan menapaki rasa ketuhanan, kemudian menembus cahaya-cahaya ketuhanan, dan akhirnya bertemu Datullah. Begitulah dalam semesta pribadi ini, dalam hidup kita yang kecil ini, yang istilahnya sebagai keutuhan pribadi ini, kita selaku khalifah itu harus menjaga bagaimana pribadi ini menjadi pribadi yang taat kepada Allah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi
dan menghamba kepada Allah. Dan itu perlu sebuah ketaatan yang muncul dari hidayah, keyakinan, dan keimanan. Selanjutnya, khalifah yang lebih luas lagi ketika kita menikah. Ketika kita menikah itu akan menghubungkan dua pribadi, laki-laki dan perempuan. Selanjutnya menghubungkan dua keluarga, bapak ibu dari sang laki-laki, bapak ibu dari sang perempuan, kemudian saudara-saudara dari laki-laki dan perempuan itu tadi. Di dalam keluarga itu pun kita menjadi khalifah, menjadi penjaga, agar ranah hidup dan kehidupan kita di bumi ini dalam menjalani satu warna hidup dan kehidupan ketika tinggal di bumi ini tidak istilahnya putus dengan Allah, kufur dengan Allah, atau kasarannya lepas dengan Allah, kemudian disebut kafir. Dan hubungan antara suami dan istri ini menjadi hubungan yang istilahnya harmonis, bekerja sama, menjaga hidup raganya berdua, nafsu berdua, akalnya berdua. Kemudian keduanya bisa menjaga ruh masing-masing untuk taat dan patuh pada Allah. Kemudian ketika sudah punya anak, ini selaku khalifah kita tambahlah tanggung jawab berhubungan dengan pendidikan anak, mengasuh anak, merawat anak, menjaga pertumbuhan dari zahir batinnya anak, kejiwaan anak, bagaimana satu keluarga itu bisa terpelihara kehidupan dunianya, terjaga, kemudian tertata, kemudian bersama-sama menuju kepada takwa kepada Allah, taat kepada Allah, menjadi manusia yang soleh dan solehah. Itu kita di dalam semesta keluarga, kita pun juga khalifah. Selanjutnya berkembang lagi berhubungan dengan makhluk lain, atau kita hubungkan dengan ranah yang lebih luas dari keluarga, yaitu bermasyarakat. Dalam bermasyarakat ini pun kita menjadi khalifah. Bagaimana kita menjaga ranah kehidupan raga orang lain, kebutuhan orang lain, nafsu orang lain, akal orang lain, cita-cita orang lain. Dan kalau sudah bermasyarakat ini, hubungannya dengan Allah, ini hubungannya sudah istilahnya urusan pribadi. Dan kalau kita istilahnya mau mengajak mereka untuk bertakwa, itu tetap dalam koridor dakwah, menyampaikan ajaran-ajaran ketuhanan kepada masyarakat. Seluruhnya selaku warga masyarakat kita menjadi khalifah, kemudian lebih luas lagi dalam bernegara. Dalam bernegara ini, kita pun juga harus menjaga ranah kekhalifahan kita. Apa yang bisa kita berikan kepada negara kita, Nusantara ini, secara zahir maupun secara batin. Kalaupun kita tidak bisa memberikan satu manfaat kepada negara ini, minimal kita tidak mengganggu ketertataan, keterjagaan, peranatan di Nusantara ini. Nanti setelah hubungan dengan negara, nanti berhubungan dengan semesta bumi ini. Jadi kita selaku khalifah akan berhubungan dengan makhluk yang lebih multidimensi, berhubungan dengan makhluk lain, yaitu yang bersifat zahir, berhubungan dengan sesama manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian kepada unsur alam itu sendiri,
yang istilahnya berkaitan erat dengan tanah. Tanah ini berhubungan dengan gunung, berhubungan dengan pulau-pulau, berhubungan kesuburan, itu harus kita jaga. Kemudian api, ya kita istilahnya menjaga istilahnya supaya kita tidak angkara murka di bumi ini. Karena angkara murka itu adalah amaroh, yang itu berhubungan dengan unsur api kita, supaya tidak bertabrakan dengan unsur apinya bumi. Kemudian unsur angin, kita tidak bikin polusi, kita tidak membuat kekotoran-kekotoran dalam unsur udara di bumi ini. Selanjutnya unsur air pun kita tidak bikin polusi di alam semesta ini. Jadi kalau dalam semesta kekhalifahan di alam raya ini, kita akan berhubungan dengan bumi itu sendiri, langit yang memayungi bumi, kemudian makhluk lain yaitu hewan, tumbuhan, sesama manusia, dan ghaibiyah yang ada di bumi ini. Seperti itu. Jadi khalifah itu maknanya adalah dari yang terkecil pribadi ini sampai yang terluas semesta alam raya ini, bagaimana agar ruh semesta itu bisa tunduk kepada ruh Allah yang tak berbatas. Seperti itu. Begitulah makna khalifah yang perlu kita sadari. Dan kalau ini kita jelaskan lebih rumit dan rumit lagi. Ini hanya satu penjelasan sederhana supaya kita bisa menangkap apa sih makna khalifah itu. Semoga bermanfaat.